Sebentar, dengar dulu makanya. Ya. Itu kaitan dengan ilmu terjemahan, ilmu tafsir tadi. Kalau tadi saya berikan itu ada nahu, sorof, mantik, ya. Ini dia asbabul wurudnya dengan kaitan dengan ayat lain. Karena siapakah Isa ini? Siapakah yang dilahirkan oleh Maryam? Karena di situ di ayat ini ceritakan tentang seorang melahirkan, ya. Yubasyiruki, ya kan? Kalimati dengan kalimatku gitu ya. Itu tentang melahirkan seorang anak gitu. Kisah itu ada di ayat lain gitu. Itu sebetulnya ada kaitannya. Ini ayat yang mana? Apakah di ayat 4? Pak nggak paham ini. 4 ya? Pak, coba makanya Pak ada di Al-Imran 4. Sebentar Pak William. Kalau Anda tanyakan ke saya detail, saya juga bukan seorang mufassir, bukan seorang tafsir, bukan. Saya hanya paham ilmunya gitu. Saya seorang ilmu. Saya hanya yang mempelajari tentang kaidah-kaidah ilmu, bukan memahami ke dalam ilmunya. Kalau itu ilmu sangat dalam, saya sendiri juga belum mampu ke situ. Jadi kalau Pak William mau membantah itu, harusnya Pak William belajar dulu ilmunya. Kalau ada kesalahan dalam ilmu itu, baru bantah. Gunakan kaedahnya gitu. Jangan gunakan kaedah Anda sendiri. Al-Quran ini terjemahkan dengan kaedah ilmu, gitu dia. Kalau Anda nggak paham, pelajari dulu. Bang William. Nanti kalau ada yang ganjil, silakan tanyakan kembali gitu ya. Kalau saya sarankan. Begini, kalau ya, saya silakan. Saya membaca gini. Itu. Ya. Oke, gini aku jawab sedikit. Ini ada kaitannya di surah Maryam. Tidak, begini ya. Kalau surah Maryam kan itu dia punya konteksnya berbeda. Begini, apakah ada gini, dengar dulu. Aku kan jawab juga, dengar dulu Bang. Begini ya. Di surah Maryam di konteksnya. Dengar dulu Bang, sabar dulu sedikit. Ini kita kan mau menjelaskan. Surat Maryam kan itu itu surat lain. Coba mungkin di Al-Imran. Dengar, ini ceritanya tentang Maryam. Yang paham tentang Al-Quran ini Muslim, Pak William. Ini sedang mau dijelaskan. Anda bertanya. Ya, kalau Anda nggak mau terima dengan penjelasannya, nggak apa-apa sih. Kami nggak menuntut Anda untuk mendengarkannya dan mengimaninya, enggak. Kami hanya menyampaikan ilmunya pada Anda. Nah, gini Bang. Kami tidak memaksakan itu. Silakan, Bu Rama. Maryam 19, surah Maryam ayat 19 di sini berkata, "Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyah." Nah, di sini dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Nah, ini kan dikolarasikan semua dengan ayat-ayat mengenai pewahyuan akan kehamilan Maryam ya, kalau di dalam Al-Quran Maryam. Nah, ini kan kolarasinya bahwa pengabarannya sama akan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci gitu. Tetapi yang ingin aku jadi penekanan sama teman-teman Kristen ya, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mendukung tentang ketuhanan Yesus. Itu tertolak ya Bang. Ya, nggak ada itu. Walaupun kau sampai tamat berapa puluh kali Al-Quran kau baca itu, nggak akan ada celah di situ ayat yang menyatakan tentang mendukung tentang ketuhanan Yesus, yang nggak ada Bang. Nah, ini ayat Maryam ini di sini diceritakan kejadian ketika malaikat Jibril ya mendatangi Maria, sampai kisah Zakaria ketika kehamilan Elizabeth. Di sini ceritakan semua bagaimana kisah Ibrahim. Ya, di sini kisah-kisah itu diceritakan diwahyukan Allah bagaimana malaikat Jibril itu dia utus untuk menyampaikan kepada Maryam. Ya, dan yang menceritakan tentang anak laki-laki, yaitu putra. Putra kan anak laki-laki bukan putri. Itulah itu kurasa ya Bang ya penjelasannya. Silahkan yang lain. Coba Bang William, nanti saya sedikit nanti ujung-ujungnya. Saya jelaskan dari bersih bahasa. Silakan. Ya, kalau saya inginkan begini. Kalau saya begini ya. Terjemahan itu harus literer, harus sesuai dengan isi terjemah, harus sesuai dengan kata. Begini, dalam terjemahan tiba-tiba dimunculkan kata seorang putra. Ini saya omong tentang konteks di dalam Al-Imran ya. Kalau di surah Maryam itu konteksnya mungkin berbeda.
Nggak apa-apa, di sini aja. Sini aja. Ya, kita berbicara tentang Al Imran 45 ini sekarang. Jadi kalau begini kan di dalam bahasa Indonesia ketika kita membaca sebuah kalimat maka kita akan melihat konteksnya ya. Kalimat pertama menjelaskan kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima begitu ya. Kemudian di dalam uraian itu intinya apa begitu ya. Jadi di sini kan dikatakan gini, ketika para malaikat berkata-kata ya, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira. Allah menyampaikan kabar gembira tentang sebuah kalimat ya darinya. Kemudian apa kata itu seorang putra saya tidak munculkan ya, tentang sebuah kalimat darinya namanya Al-Masih putra Maryam. Jadi tentang sebuah kalimat darinya namanya Al-Masih. Jadi kalimat itu kalau menurut saya ya, jadi namanya nama dari siapa? Itu nama dari sebuah kalimat kalau sesuai dengan konteks. Mungkin teman-teman bisa melihat bahasa Arabnya, mungkin teman-teman bisa membantu saya untuk terjemahkan dari bahasa Arabnya langsung. Jadi masih meminta penjelasan yang tadi gitu. Iya kan, karena kalau saya dari cara pandang bagaimana kita membaca teks-teks dalam bahasa Indonesia ya, bukan teks Inggris saja tapi dalam semua tulisan dalam bahasa Indonesia. Ketika kita membaca itu kan kita melihat secara konteks kalimatnya. Konteks dalam sebuah satu paragraf. Tapi sayangnya untuk membaca Al-Quran ini tidak menggunakan. Kalau menurut saya yaitu seorang putra dimasukkan itu seakan-akan seorang putra ini merupakan bagian dari satu kata atau beberapa kata yang juga ada di dalam teks Al-Qurannya. Kan ternyata kan tidak ada sebenarnya. Masalahnya gini Pak William. Al-Quran itu tidak diterjemahkan dengan kaedahnya Pak William, tapi menggunakan kaedah ilmunya penterjemahan Al-Quran. Menggunakan 15 jenis ilmu. Itulah yang dijadikan sebuah penterjemahan ya, bukan tafsir, penterjemahan di dalam Al-Quran bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Jadi Departemen Agama itu menerbitkan terjemahan itu menggunakan 15 ilmu tadi. Terjemahan itu disampaikan selain dengan letter-lead kata tanpa kurung, dilengkapi dengan penjelasan berdasarkan 15 kaidah ilmu tadi yang di dalam kurung untuk memberikan makna yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam bahasa Arab. Saya hanya menyampaikan itu aja. Mungkin untuk kata-katanya ini ada Bang Rijal Putra juga ada baru masuk. Assalamualaikum Bang Rijal Putra. Begini Bang, kalau saya andai kata kalau saya tahu Waalaikumsalam Nyima. Ya, andai kata kalau saya tahu bahasa Arab ya. Mungkin ada orang yang langsung membacanya dari bahasa Arab, dia akan membaca dan kata seorang putra, kata firman, kata ingatlah, kata kepada Allah tidak akan muncul. Gini penjelasan dalam kurung itu begini Bang, gini aku mengutip ayat 20 ya. Dia Maryam berkata, dia ini kan yang dalam kurung ini menegaskan siapa yang berkata, ini Maryam berkata. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang dalam kurung laki-laki. Ada orang itu memperjelas orang ini siapa? Ya laki-laki. Kalau perempuan kan nggak mungkin, makanya ditandai di situ di dalam kurung. Padahal tidak pernah ada orang laki-laki dalam kurung laki-laki ya yang menyentuhku dan aku bukan seorang bezina. Ya itu untuk laki-laki itu penafsirannya untuk mempermudah, mempertegas apa yang dimaksud Bang. Nah tadi kan sudah aku jelaskan di sini ayat 19 itu dia Jibril berkata, dia dalam kurung Jibril. Ya dia ini kan malaikat Jibril yang mendatangi Maria kan. Berkata Maryam kan, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Dengar dulu Bang, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Nah ini kan Jibril utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ini tidak pakai tanda kurung karena sudah jelas kalimatnya. Menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Itu Bang, itu dalam kurung untuk mempertegas aja itu. Dan memang di dalam bahasa Arab ada keilmuannya itu. Seorang anak laki-laki kan akan muncul di kalimat namanya Al-Masih, ia putra Maryam, kan itu di dalam Al-Imran sudah dijelaskan soal anak laki, putra Maryam, soal laki-lakinya. Tapi saya pertanyakan itu di kalimat ini menyampaikan kabar gembira tentang sebuah kalimat. Nama kalimat itu ya namanya adalah Al-Masih.
nama orang itu, nama anak itu. Jadi nama Yang dia sampaikan gini, yang dia sampaikan itu sebuah kalimat. Kalimat itu firman atau kalam Allah. Gini Bang, kalam Allah. Dengar. Tadi saya bicara Anda potong, Bu. Tadi saya bicara Anda potong, saya bicara belum selesai. Makanya aku jelaskan dulu biar kau paham. Kalam itu atau firman atau kalimat itu atau kalam Allah itu dibawa oleh malaikat Jibril. Kalam Allah ini yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Maria. Makanya Maria kaget. Oh, mana mungkin aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh laki-laki. Ya kan? Tetapi bagi Allah itu nggak ada yang mustahil. Di Bibelmu sendiri itu nggak ada yang mustahil bagi Allah. Itu begini Bu, kita analisa secara literer saja. Begini saja. Ketika para malaikat berkata-kata, sabar. Tadi saya mau bicara, kamu potong, kamu potong terus. Ya. Bukan, saya cut dulu sebentar karena Anda mau mengatakan kita bahas secara literal saja, karena ini masalahnya yang kita sedang bahas ini Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dibahas secara literal terjemahan, karena Al-Quran itu adalah bunyi suara berbahasa Arab yang disampaikan berbentuk ayat firman. Jadi bukan kata-kata. Jadi coba abang baca teks aslinya. Dengar dulu. Anda makanya Anda nggak ngerti karena saya belum selesai ngomong. Saya tidak pernah mengulang kata-kata, Pak William. Kalau saya sudah bicara sekali, saya nggak akan ulang lagi. Saya hanya menyampaikan ilmu. Kalau Anda nggak mau mendengarkan, saya nggak akan ulangi dan saya tidak akan mengizinkan Anda bicara. Karena saya menyampaikan ilmu di sini. Ilmu ini tidak mudah mendapatkannya. Anda jangan mesepelekan tentang pelajaran ilmu yang kami pelajari. Ya, saya juga mau katakan bahwa ketika kalian juga bertanya makanya dengarkan, kalau kaidah ilmu, kaidah Anda yang dipakai, isi Al-Quran itu tidak lagi seperti Al-Quran. Tidak begitu, Pak William, karena ini tentang ajaran agama, antara ajaran Al-Quran dan firman. Ini saya minta, saya bukan soal ajaran, tapi yang kita bahas ini soal penerjemahannya. Ya, Anda hanya membahas tentang terjemahan teks. Sementara saya tanya gitu, kata seorang putra itu munculnya dari mana dalam teks ini? Itu ada di teksnya. Anda gak paham bahasa Arab. Kalau Anda paham bahasa Arab, Anda tidak akan bertanya seperti ini. Coba Anda jelaskan ke saya. Kami paham bahasa Arab. Kami paham bahasa Arab dalam bahasa Arab. Belajar ngaji dari kecil. Anda terjemahkan saya kata per kata saja. Nggak perlu, Pak William, karena bukan itu yang akan Anda serap. Saya bukan orang yang akan mengikuti kaidah Anda gitu. Saya nggak masalah Anda mau mendapat jawaban atau tidak mendapat jawaban. Saya hanya memberi penjelasan ilmu yang sesuai kaidah ilmu. Saya tidak akan mau keluar dari kaidah ilmu karena ini adalah pengajaran tarbiyah dalam ilmu Islam. Saya tidak boleh keluar dari pakemnya tarbiyah. Jadi begini ya ilmunya. Kalau Anda nggak mau belajar, mau belajar ini, Anda tidak akan paham. Begini, Jadi Anda akan bertanya terus, itu terserah Anda, itu hak Anda. Saya tidak bertanggung jawab dengan Anda yang menutup diri dari ilmu pengetahuan wawasan terhadap firman Tuhan. Itu hak Anda untuk kemana-kemana. Yang jelas kami sampaikan ilmu dan ini ada konsekuensinya. Ilmu yang kami sampaikan ini telah Anda terima. Anda menolaknya, maka ajabnya Anda terima nantinya. Ini ada konsekuensi. Saya tidak boleh mengikuti kaidah Anda karena saya harus menyampaikan sesuai dengan kaidah itu supaya saya tidak kena ajab itu juga, karena ada timbal baliknya. Tidak sembarangan mengajarkan tentang firman Tuhan ini. Jadi begini, bro, andai kata kalau siapa saja orang Indonesia mungkin ya, mereka tahu bahasa Arab, ketika mereka menerjemahkan teks aslinya, membaca langsung teks aslinya, maka kata firman, kata yaitu seorang putra tidak akan muncul. Maka yang dia pahami waktu itu ya, ketika dia terjemahkan dan dia paham, ketika mengikuti dia menerjemahkan langsung dari bahasa Arabnya, maka yang dia paham adalah nama dari siapa? Begini, kabar gembira tentang sebuah kalimat darinya, namanya. Jadi itu adalah nama dari sebuah kalimat itu, bukan nama dari seorang putra. Tidak seperti yang akan dipaham seperti itu, Pak William. Iya. Tidak seperti itu. Karena kalau Anda paham bahasa Arab, Anda akan tahu maksud dalam kalimat itu adalah menuju. Ya, dalam bahasa Arabnya seperti apa? Seperti apa dalam bahasa Arabnya? Dalam bahasa Arabnya itu memang menceritakan tentang kelahiran seorang putra. Itu ada dalam bahasa Arab. Anda tidak paham, Anda belum belajar bahasa Arab. Kalau saya pun memberi Anda penjelasannya, Anda tetap tidak paham karena dasarnya Anda tidak punya.
Tidak, kalau Anda mau saya paham, Anda harus kalau belajar saya gitu. tidak lari Sama dari seperti Bible Anda. Dengar. sabar William, dulu. saya bisa counter Tidak. Anda balik. Saya bisa counter Begini. Anda balik karena Anda Bukan. sendiri nggak mampu baca Anda teks jangan asli menyerang Bible balik. Sekarang Anda harus Anda bertanggung jawab sekarang dengan pertanyaan saya. bukan karena Anda Nah, memaksakan saya untuk mendengarkan Anda, saya akan serang balik. Karena penjelasan Makanya Anda jangan kan tidak, memaksakan. penjelasan Kalau Anda kan tidak mau jawab penjawaban Anda diserang tadi. balik, jangan paksa saya. Kalau Anda serang balik, saya akan serang Anda balik. Bang Lebih Bejo. parah. Anda akan malu saya buat. Bejo, Silakan Bang Media. Begini, Bang Bang. Bejo, selamat. Dengar dulu. Dengar, Bang. Bang semua. Jadi begini ya, Bang. Saya mau katakan begini. Ya, sorry. Jadi terjemahan dalam konteks ini ya, itu mungkin terjemahan dengan ya diisi dengan penafsiran-penafsirnya. Tetapi ketika orang yang bukan Islam ya, bukan Muslim, tidak ada penafsiran di situ. Dengar situ ngomong tidak ada dulu. penafsiran. Kamu ngomong, Maaf, Anda salah. Sabar, kamu ngomong. Anda karena memaksakan, saya akan buat Anda terpaksa. Anda Maaf bilang Anda saja, penafsiran. saya seorang yang berilmu tidak mau mengikuti kebodohan Anda, Pak. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, saya juga tidak akan mendengarkan Anda, Pak. Karena penjelasan ini kami yang paham. Apa, Bang Bejo? Anda tidak paham itu. Baik. Gini, Mau saya serang saya balik? bacakan Atau seutuhnya ya. mau- Iya. Ya, silakan. Bang Media, sabar. Tidak, gini. Bang Media. Oke. William, tolong sebentar. Ya. Supaya biar lengkap gitu. Biar saya bacakan dari Arabnya, Inggrisnya dengan bahasa Melayunya ya. Baca iya, terjemahkan saya dari Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Win. Ketika ya dalam bahasa Arabnya id. Ketika win dalam bahasa Inggris, ketika Bahasa Arabnya saja. Olati, Masya Allah ini orang. Kamu Ya. mendengar penjelasan atau mau ngotot sama saya? Bahasa Arabnya saja, Mau Bang. mendengarkan saya atau mau ngotot? Makanya Anda nggak Di room paham, kamu Pak saja William. saya Karena di-kick. Anda Apalagi kalau diberi sekarang kamu sudah penjelasan, masuk Anda ke room saya, sudah ingat. memberikan pemikiran sendiri, nggak bisa begitu belajar, Pak William. Kalau mau belajar, Anda harus dengarkan penjelasan. Kalau tidak mau belajar, kami Oke. tidak paksa Anda. Olati ya, dan berkata malaikatu atau yang dipanggil the angels, malaikat di dalam Inggris ya, the angels. Kamu kan minta semuanya ya. Saya catat ya. Anda terjemahkan, saya catat ya. Di situ. Oke. Ya. Berkata ya. Ya Mariamu, oh Maryam atau wahai Maryam di dalam Wahai Maryam. bahasa Melayu, oh wahai Maryam. Ya. Inna atau indeed di dalam bahasa Inggris sesungguhnya. Allah, Sesungguhnya. laha, Allah, ya. Allah, ya. Yubasiruki atau give you. Ini direkam nggak? Aduh, sorry. Menyampaikan kabar gembira kepadamu. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Ya toh. Nanti saya mintakan kamu satu ayat di Bible, tolong jelaskan seperti yang saya jelaskan ya. Tolong ya. Karena kita mau fair. Oh begitu. Oke. Saya kan hanya bertanya. Kami dari tadi sampai menjelaskan. Kami dari tadi menjelaskan sementara yang kita ini bahasa Melayu. Allah itu Kabar menurunkan gembira. firman dalam bahasa Arab. Sekarang Wahai Maryam, ketika sungguh kami Allah menjelaskan menyampaikan bahasa kabar Arab, kamu gembira. bantah. Ya toh? Oke. Coba. Bikalimatin dengan kalimatnya Dengan ya. minhu daripadanya Ya. usmuhu namanya wal masihu al-masih Ya. Isa atau Isa. Isa. Oke, sudah. Ibnu anak. Tulis. Ya. Oke. Ya. Maryam. Anak Maryam. Ya. Wajihan. Terkemuka. Fil in atau di dunia Ya. wal akhirati dan di akhirat. Wa minna atau end of dan salah seorang dari seorang dari
Muqarrabin. Nah, muqarrab yang seorang orang-orang yang didekatkan gitu kan. Dan Nah sekarang orang dari coba kamu tolong bacakan apa yang saya bilang tadi. orang-orang yang didekatkan. Salah seorang dari orang-orang yang didekatkan. Oke, sekarang coba kamu baca semula apa yang saya bilang tadi. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira dengan kalimatnya. Daripadanya namanya Al-Masih Isa Maryam. Namanya Isa anak Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang namanya Al-Masih dulu. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, anak Maryam. Tadi anak bilang anak Maryam bukan putra. Ya, anak Maryam. Anak ya. Namanya Al-Masih anak Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya. Dan salah seorang dari orang-orang yang didekatkan. Ya. Oke. Di sini Anda sekarang terjemahkan. Ketika Oke, sekarang ketika Isa putra Maryam itu melahirkan anak, apakah anak yang dilahirkan Maryam ini kategorinya putra atau putri? Begini Bang, karena penjelasannya tadi ada yang dibacakan oleh Karahma. Kita bicara soal apa? Iya, ini saya sedang menerangkan kepada Anda. Alur cerita di dalam ini. Soal lahirnya nanti kan itu tidak ada di dalam ayat ini. Kenapa sekarang lari ke alur cerita? Padahal tadi Anda tanyakan secara teks. Aduh. Ya teks kan alur dalam teks ini. Bang, apa tuh ceritanya? Kan saya sudah bilang tadi, penjelasan anak ini ketika putra Maryam itu lahir, ternyata dia laki-laki bukan putri, maka tidak pantas dipanggil putri. Sebab itulah dalam kurung di situ ditambah untuk penjelasan bahwa dia adalah anak laki-laki gitu. Pemahamannya pelengkapan ayat gitu loh. Soal lahirnya kan kemudian, sekarang kita berbicara tentang konteks kalimat, konteks ayat ini. Gimana? Sekarang saya berbicara tentang konteks di dalam ayat ini. Soal lahirnya itu kemudian jangan sampai aku bacakan aja tafsirnya nih. Bukan lahirnya, bukan. Tafsir Jalalain nih aku bacakan ya. Tafsir kemudian sabar. Bacakan. Aku bacakan kan kamu tafsirnya. Ingatlah, dengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingatlah ketika berkata malaikat yakni Jibril, ya. Ingatlah ketika berkata malaikat yakni Jibril, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan satu kalimat darinya." Maksudnya ya, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan satu kalimat, ya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Disebut namanya dengan menisbatkannya kepada dirinya untuk memperingatkan bahwa ia melahirkan tanpa bapak. Padahal kebiasaannya ialah menisbahkan anak-anak kepada bapak mereka, yaitu seorang yang terkemuka atau berpengaruh di dunia dengan kenabian di akhirat, dengan pemberian syafaat dan derajat yang tinggi, dan termasuk salah seorang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang, ya, jadi dia itu orang Nabi Isa itu soleh, semua nabi itu soleh, dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas, Bang. Itu untuk memperjelas dinisbahkannya itu Al-Masih Isa putra Maryam itu dinisbahkan bahwa dia itu tidak ada bapak ya, dilahirkan tanpa bapak ya, dan harus dinisbahkan nama ibunya. Itu sudah sangat jelas penafsirannya, ini tafsir Jalalain ya. Oke, semoga kamu paham ya Bang. Dan kalimat terakhirnya yang menandaskan penegasannya bahwa dia seorang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini ya. Itu, kalau di dalam terjemahan yang terjemahan apa nih? MUI atau apa yang terjemahan? Ya, Kementerian Agama ya. Di situ kan tadi Bang siapa tadi terjemahkan itu, dia mengatakan bahwa menyampaikan kabar gembira dengan kalimat kan, tetapi dalam terjemahan Kementerian Agama itu menyampaikan kabar gembira tentang sebuah kalimat. Jadi yang benar mana? Apanya beda? Kalimat dengan sebuah kan sama-sama kalimat. Tidak. Bang, gini terjemahan Abang tadi itu kan menyampaikan kabar gembira dengan menggunakan ya, maksud gini, sabar dengar. Dengan menggunakan kalimat. Saya jelaskan. Kamu kan sekarang ragu ya kan, saya menjelaskan. Oke.
pertama yang harus kamu ketahui, bahasa Arab itu dia bukan Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, itu bukan buku cerita. Jadi ketika kalimat di situ berbunyi, maka kita yang dalam bahasa Melayu itu mengatakan itu dengan kalimat daripadanya. Karena apa? Kita tahu bahwa kalau nanti diceritakan oleh Allah yang langsung, dari kalimat ini saya menciptakan begini, daripada ini, dari putra ini, itu seperti buku cerita. Sementara Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran itu lengkap yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu supaya jangan salah mentafsir gitu, supaya kita membaca tekstual itu, supaya paham. Jadi kalau ada sudah anak, apalagi putra, ya, kemudian kita mau tahu lagi, kok ini putra tetapi gimana tadi? Kok ini anak tetapi putra lagi dimasukkan? Itu kan salah, karena memang kalimat itu beranak dan diperanakkan oleh Maryam, seorang laki-laki ataupun putra. Sebab itulah saya bilang itu bukan putri gitu loh. Itu penegasannya gitu. Begini, pemberitahuan lengkap. Itu Anda sudah masukkan apa nih? Poin gini, aku tanya nih, poin apa? Izin, assalamualaikum untuk sahabat saudaraku yang Islam, salam untuk saudaraku yang non Islam. Permisi kepada yang punya rumah, ada kesempatan nggak nih untuk saya ikut nimbrung? Jadi sabar Bang, ini belum selesai ya. Tadi yang saya begini tadi Abang siapa nih host ya? Host menerjemahkan bahwa menyampaikan kabar gembira ya. Abang terjemahkan dari bahasa Arab itu terjemahkan langsung dari itu, menyampaikan kabar gembira dengan kalimatnya ya. Tetapi di dalam terjemahan Kementerian Agama itu menyampaikan kabar gembira tentang sebuah kalimat. Kan berbeda terjemahannya. Yang benar yang mana? Apanya situ berbeda, sama-sama kalimat yang ingin disampaikan. Itu hanya kata sambung. Kalimat dengan sebuah kalimat itu tidak berbeda itu Bang William. Kecuali dia sampaikan sebuah kue atau dia makan dengan memakan sama itu artinya. Minum dengan meminum. Contohnya saya bilang William minum air, tapi Karama bilang William meminum air. Itu sama enggak atau beda? Kata penghubung itu Bang. Tidak, saya tanya itu menggunakan tentang dengan dengan. Ini saya sudah kasih kamu gambaran yang paling dekat itu loh. Minum dengan meminum itu lain. Sekarang saya ngomong tentang gini poin apa? Poin apa ingin kamu cari? Apa yang kamu masalahkan di sini? Host tadi saya bilang kepada Anda kabar gembira dengan kalimatnya ya. Tetapi dengan ya menyampaikan, jadi menyampaikan kabar gembira dengan menggunakan dengan kalimatnya ya. Dengan kalimatnya dia menyampaikan kabar gembira, tetapi di dalam terjemahan Kementerian Agama ya, di situ dikatakan bahwa menyampaikan kabar gembira bukan tidak menggunakan kata dengan, tapi menyampaikan kabar gembira tentang sebuah kalimat. Iya, itu penerangan. Jadi, sebuah kalimat dengan kalimatnya, dengan sebuah kalimat, apakah beda? Sama. William, saya bilang William minum air. Karama bilang William meminum air. Sama apa tidak? Itu sama kan? Begini abang dengar dulu. Ya. Menyampaikan sahabat. Poin Ibu Rama nih ngomongnya terlalu banyak sih. Saya ngomong potong-potong. Poin apa Bang? Apa begini? Di sini tadi abang terjemahkan langsung, menyampaikan kabar gembira dengan kalimatnya. Oke, saya terima bahwa Allah menyampaikan kabar gembira dengan menggunakan kalimatnya. Oke. Tetapi di dalam terjemahan di dalam terjemahan Kementerian Agama ya, menyampaikan kabar gembira tentang sebuah kalimat. Jadi sebuah kalimat ini merupakan hal yang dikabarkan. Jangan dipotong di situ. Di situ kan dikatakan sebuah kalimat daripadanya. Yang dikabarkan adalah sebuah kalimat itu. Bang, coba Allah berfirman, ya kan begitu? Lalu di situ dijelaskan kalimat daripadanya, dengan kalimat daripadanya. Daripada mana? Siapa itu? Daripada Allah yang tadi itu. Daripada Allah. Itu siapa dia? Itu kan yang Anda begini, yang Anda terjemahkan anak Maryam. Apakah Pondan atau apakah yang saya pertanyakan itu, sabar Bang. Perbedaan antara terjemahan Abang dengan terjemahan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu menerjemahkan bahwa menyampaikan kabar gembira tentang sebuah kalimat. Jadi yang dikabarkan itu adalah tentang sebuah kalimat. Bang William, kamu mau tidak? Beda. Kalau di sini saling ngotot-ngototan, mau tidak kamu jelaskan Yohanes pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Grek?
Sama Mau tidak? maknanya itu. Kamu tunjukkan seperti yang kami tunjukkan kepada kamu bahasa teks aslinya, mau nggak? Bukan, sama Mau nggak? maknanya itu Bang. Sama Sebab kami sudah maknanya. menjelaskan kepada Anda. Tidak. Tadi yang Anda terjemahkan Kalimat itu dengan beda, sebuah Bang. kalimat, apakah beda itu? Begini ya, yang Al-Quran saya sudah bilang, saya sudah mengatakan kepada Anda, Al-Quran itu bukan seperti buku cerita. Dia hanya menerangkan kalimat daripada siapa? Allah. Kemudian bahasa Melayunya kalimat daripada dia. Dia siapa? Dia Allah. Sama kan? Tetapi itu Sama apa tidak? Itu menurut dari terjemahan Anda. Anda terjemahkan begini kan, menyampaikan kabar gembira dengan kalimatnya. Apa masalahmu Ya? Bang? Bang? Iya, Sabar. dengan kalimatnya siapa? Kalimatnya siapa? Kalimat Oke. Allah. Tetapi Oke. Itu terjemahan Anda, Indonesia bukan terjemahan saya Al-Quran. Al-Quran yang berbunyi begitu, bukan Ya, terjemahan sekarang- saya. Kemudian Dengar, bahasa Indonesianya berbunyi sebuah kalimat daripadanya, daripada mana? Daripada Allah. Gitu kan? Tetapi ini kan di dalam terjemahan Kementerian Agama ya, tadi kalian juga Bang menyebut juga. Wilham, boleh nggak Sabar. izin? Minta Sabar, Bang. izin Silakan, kepada silakan, Bang Bang. Wilham, boleh nggak? Menyampaikan kabar gembira bukan Bang dia tidak menggunakan kata dengan. Wilham, Bang Wilham, saya Menyampaikan minta kabar gembira tentang izin, sebuah Bang kalimat. Jadi yang Wilham. dikabarkan itu adalah sebuah kalimat. Bang Wilham, izin sebentar boleh nggak? Ya. Oke, makasih ya. Ya. Surat apa tadi Bang? Supaya saya juga buka Al-Quran. Saya Imran. Surah Al-Imran. Ya, Ali Imran, Ustaz Wafi, Ali Imran 45 tuh. Ali Imran sebentar saya cari dulu. Bukan Izin Ustaz saya ini Wafi orang. ini Bang, bukan teman kita ini saudara media, bukan Ustaz. Ali Imran surat keberapa? Oh ini udah ketemu ayat keberapa? 45. 45. Berapa ya Bang? 45 ya. 45. Siap. Saya udah dapat, sekarang dilanjut lagi. Terima kasih Bang Wilham. Nanti saya keluar lagi ke anu lagi ya. Oke, dilanjut dulu supaya saya mengerti apa yang dimaksud ya. Ya, silakan William, coba perjelas apa yang kamu ragu di sini. Coba. Ya. Jadi begini Bang, tadi yang Abang terjemahkan ya, terjemahkan langsung tadi itu. Jangan kamu kutip sekarang yang saya ucapkan, karena sekarang yang kamu tahu sekarang adalah kejanggalan di hatimu. Jangan kamu kutip yang saya jelaskan karena itu kamu Bukan tidak percaya. Bukan Sekarang bukan kamu kejanggalan. Sekarang gini, saya melihat itu saya mengerti berdasarkan apa kalimatnya, berdasarkan secara konteksnya ya. Saya tidak membuat penafsiran. Aku Gini, sudah tadi jelaskan tafsirnya dengar dulu. jalan lain. Aku sudah Tadi jelaskan tafsirnya jalan yang Abang lain. terjemahkan tadi itu, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira dengan. Sabar Bu, dengar bisa omong. Dengan. Enggak, ini aku dengan sudah jelaskan kalimatnya, ya. tafsirnya. Jadi Tafsirnya itu, ini dari sabar, Bu. ulama. Tolong kasih dulu Kamu dengar ya? potong jangan dipotong-potong Bang Wilham itu. Itu kan Dari tafsiran. tadi saya lihat Sekarang, Pak, kita ini itu kan tafsiran. potong-potong. Sekarang saya mau minta penjelasan sesuai dengan konteks kalimatnya. Loh, ini Tafsiran, kan tafsirnya seolah dari konteks ulama kalimat. kami nih. Tafsir Jalalain itu kubacakan tadi. Tafsir Jalalain itu ulama Yang saya kami. pertanyakan bukan tafsiran, saya pertanyakan itu. Saya pertanyakan itu pengertian sesuai dengan konteks. Itu tafsir Begitu. Jalalain itu yang siapa yang lebih Jadi saya pandai? punya Ya, kamu tanya begini. konteks. Sekarang kami sudah jawab, Bang, ya kan? Iya. Kalimat daripadanya dengan sebuah kalimat, ya, kalimat Allah, sebuah kalimat daripada siapa? Daripada Allah menurut bahasa Melayunya. Kalimat Allah, firman Al-Qur'annya. Tetapi kalimat daripadanya menurut bahasa Melayunya apakah beda atau sama? Sama, karena Al-Qur'an dari Allah. Yang menerangkan di sini kemudian adalah bahasa Melayunya bahwa ini kalimat daripada Allah. Apakah berbeda itu? Nah, aku Saya tidak bacakan paham, lagi saya tafsir tidak Jalalain. paham. Sebab itulah di situ dituliskan dalam kolom supaya paham gitu loh bacanya. Sabar Bang. Yang saya persoalan itu Anda terjemahkan menggunakan kata dengan. Ya, Tafsir dari menyampaikan ulama itu kabar aku gembira bacakan. dengar dulu. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz menyampaikan silakan kabar gembira dijelaskan dulu. dengan kalimatnya, ya. Tetapi di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Salam, jelaskan tetapi di dalam Ustaz. Saya Waalaikumsalam. lanjut ya. Saya lanjut dulu. Jadi gini ya, intinya Bang Wilham ini kan ingin menunjukkan Yesus itu Tuhan berdasarkan Al-Quran. Intinya kan ke sana. Oh, gitu toh. Iya, intinya ke sana. Jadi gini loh, saya pertegas saja bahwa Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Nabi Isa, apalagi Yesus. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Isa itu untuk membantah ajaran-ajaran sesat yang menjadikan dia itu Tuhan.
Makanya ada ayat yang mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam. Wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum. Ini saya langsung menjawab secara umum. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi jelas sekali tidak ada ayat Al-Quran yang bisa dijadikan dasar bahwa Isa itu adalah Tuhan. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 64. Huwa Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Kata Nabi Isa, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi ayat mana lagi yang mau dipelintir-pelintir untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan? Nggak bisa. Al-Quran jijik dengan ketuhanan Nabi Isa, bos. Karena saya pertanyaan ketua di Ali Imran 45 terjemahannya. Coba saudara terjemahkan. Nggak usah. Kau harus pede dengan satu yang host tadi dia terjemahkan begini. Iya. Saya langsung menembak intinya saja. Kamu menunjukkan ayat itu. Bentar. Anda menunjuk ayat itu kan untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu Tuhan kan gitu intinya. Tidak. Bukan. Maksudmu apa? Yang saya maksudkan adalah yang saya mengerti di sini adalah namanya itu ya, nama dari siapa? Nama dari sebuah kalimat. Saya bukan mau menyatakan bahwa Isa itu Tuhan, tidak. Saya mau menyatakan bahwa yang saya mengerti adalah Isa itu adalah sebuah kalimat, bukan Tuhan. Itu di situ itu maksudnya kalimat di situ itu kabar gembira untuk Maryam. Kabar gembira kan sendiri menyampaikan kabar gembira. Astagfirullahaladzim. Kalimat itu oke. Apa arti kalimat dalam bahasa Arab? Kabarkan itu adalah tentang sebuah kalimat. Apa arti kalimat dalam bahasa Arab? Ya, apa yang jelas? Saya kan mengikuti teks terjemahan. Itu ketetapan, kehendak, ketetapan, gitu loh. Ali Imran ayat 45 ya. Bentar. Ya. Jadi tadi teman yang satu ya, Hosed. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu. Katanya minta dijelasin. Kok sabar-sabar gimana sih? Sabar. Ini saya terjemahkan perkataan. Iya, saya terjemahkan perkataan. Ya, sabar. Sebelum dengar dulu. Sebelum abang terjemahkan ya, sekarang saya baca terjemahan dari teman yang pertama tadi ya. Teman yang pertama tadi terjemahkan begini. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira dengan kalimatnya. Dengan ya, berbeda dengan di terjemahan Kementerian Agama itu tidak menggunakan kata dengan kalimat, tapi tentang sebuah kalimat ya. Dengan kalimatnya, daripadanya namanya Al-Masih. Itu enggak masalah, itu sama saja. Gini saya bacakan per apa ya? Saya bacakan, saya terjemahkan per kata ya. Nih, gantian ngomong dong. Saya sudah menangkap apa yang Anda inginkan. Saya sudah menangkap. Saya bacakan per kalimat nih. Ya, idza qalatil malaikatu. Ya, ingatlah ketika para malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, menyampaikan kabar gembira kepadamu, bi kalimatin, tentang sebuah kalimat, bi itu tentang, ya, bi kalimatin, tentang sebuah kalimat, ya, atau ketetapan. Karena kalimat itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam konteks ini adalah ketetapan, ya, mana tadi minhu ya, tentang sebuah kalimat minhu darinya, ya, minhusmuhul masihu, ya, darinya yaitu putra namanya Al-Masih, dari darinya yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa bin Maryam. Ya, abang terjemahkan pelan-pelan, saya catat. Oke. Idza qalatil malaikatu. Ditulis itu. Idza qalatil malaikatu ditulis. Saya catat terjemahannya saja. Oh, jangan, nanti Anda nggak paham, ditulis semuanya. Idza qala malaikatil. Yang saya persoalkan ini bukan saya persoalkan terjemahannya. Saya persoalkan bahasa. Idza qala malaikatu
Saya tidak perdebatkan bahasa aslinya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, Ya Maryamu, wahai Maryam. Pelan-pelan. Anda tidak bisa apa? Saya minta Anda bicara pelan-pelan supaya saya catat. Tidak bisa. Anda tidak mau saya catat. Ya udah dicatat aja. Emangnya ya? Pelan ngomongnya. Nah, masa begitu masih kurang pelan sih? Wah, ini berarti agak lelet ini apanya nih, daya tangkapnya nih. Idza qalatil malaikatu, ingatlah ketika para malaikat berkata, Ya Maryamu, wahai Maryam. Para malaikat berkata, Ya Maryamu, wahai Maryam. Wahai Maryam. Innallaha, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Yubasiruki, menyampaikan kabar gembira kepadamu. Menyampaikan kabar gembira kepadamu. Bikalimatin minhus. Ya, itu apa tuh? Tentang sebuah kalimat. Tentang minhus muhul, ya, masihu. Tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Ya. Wajihan fi dunya, seorang terkemuka di dunia. Seorang terkemuka di dunia. Ya. Wal akhirati, dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Orang-orang dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Apakah kata Allah itu di dalam kalimat? Karena begini kan, di dalam terjemahan Kementerian Agama itu kata kepada Allah itu kan dikurungkan. Ya. Apakah di dalam teks aslinya ada kata Allah di kalimat terakhir? Tidak, tapi bagi orang yang ngerti nahwu sorof paham itu. Nah, kata kurung itu untuk menuntun, begini, kan? Kata kurung itu untuk menuntun orang-orang yang tidak ngerti nahwu sorof. Anda ngerti nahwu sorof? Enggak. Begini Bang, terjemahan perkata tadi saya minta sesuai dengan konteks kali apa konteks aslinya. Dengan kalau Anda masukkan kata kepada Allah itu kan itu bukan terjemahan, tapi itu tambahan. Anda menambahkan, Anda membuat tafsiran kemudian Anda tambahkan kata Allah. Sekarang gini Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, Bang Wilhelm, saya kasihan nanti sama Bang Wilhelm, hanya karena Bang Wilhelm tidak dapat memahami, lalu nanti terkesan Bang Wilhelm ini, saya sedih ya. Jadi gini Bang Wilhelm, saya mengerti apa yang Bang Wilhelm maksud, karena di sini konteksnya menceritakan Nabi Isa, sementara Bang Wilhelm menganggap Nabi yang dibahas itu Yesus. Nah, jadi tolong Bang Wilhelm, tolong dengarkan dulu mereka, jangan dipotong. Begini Bang. Enggak, gini Bang, itu yang konteksnya itu tadi bercerita tentang Isa. Dengar Bang Wilhelm, Abang mulai nih sekarang nih, mulai Bang sekarang nih. Bang dengar saya Bang Wilhelm, tunggu dulu Bang Wilhelm, dengerin saya dulu, enggak pakai konteks sekarang. Sekarang dengarkan saya dulu, daripada Abang nanti sebentar Bang Wilhelm, mereka menjelaskan tentang Isa. Abang nggak bisa bantah yang dijelaskan tentang Isa Bang Wilhelm, tunggu dulu. Saya mengerti firman yang Abang maksud. Jadi begini nih, Abang mengingat, dengerin dulu saya Bang Wilhelm. Bang Wilhelm dengarkan saya dulu. Saya udah mengerti, dengarkan saya dulu. Bang Wilhelm, saya mau bantu Bang Wilhelm sekarang nih. Mau nggak dibantu? Ya. Okay. Kalau Abang mau, Abang diam dulu. Selesai mereka menyampaikan, baru Bang Wilhelm keluar. Kalau Abang Wilhelm tidak butuh bantu, nanti saya yang bantu. Paham? Yaudah, terus Pak Ustadz. Ya, tadi soundcard saya mati, jadi terputus suaranya nggak masuk. Apa yang dimasalahkan apa sih? Ya, begini Bang. Ya udah, halo.
semua ya. Gini, kita berbagi-bagilah dulu, jangan pula cuma ke kalian aja, kasih kami bang apa ini, Bang Rijal sama Bang Media enak ngobrol. Kami baru masuk, nggak pernah kami ngobrol. Ya silakan Bang, silakan Bang. Kesempatan. Nanti saya jadi moderator Bang, siap Bang. Ini sekarang begini aja kok kita permasalahkan masalah Isa sama Yesus. Saya cuman bilang aja ya, kesimpulannya, apakah sama Alkitab dengan Al-Quran menurut kalian? Abang ini Kristen Islam? Kristen. Oh Kristen, ya enggak sama Bang, jauh beda. Bang, apa? Kalau Media kita jangan jauh Bang. beda, Kita fokus ke konteks kalimat saja, kalimat ini. Ya tunggu dulu. Ya. Kalau memang beda, isinya pasti beda. Terus ngapain kita permasalahkan antara Isa dengan Yesus? Dia ngapain ribut-ribut? Kan gitu. Udah beda, jelas-jelas beda Yesus dan Isa. Kok mesti harus seperti kasih rahmat, ngemis-ngemis sama Islam supaya Isa Tuhan? Itu kan asumsi dia. Sedangkan saya sebagai Kristen tidak pernah menyamakan Yesus sama Isa. Malah lagi kami minta Isa dijadikan Yesus Tuhan. Kan udah gak nyambung kan. Makanya aku bilang tadi, aku tanya, kalau memang gak sama Alkitab dengan Al-Quran, ngapain kita bahas? Kan begitu. Sedangkan Bang Sugi sudah bilang tertolak bahwa cicik, bahwa Isa itu Yesus, Isa itu Tuhan. Ya saya akui memang tertolak. Dan begitu juga kami tertolak sama sekali. Yesus itu bukan Isa. Begitu. Jadi ngapain kita bahas panjang-panjang ceritain ini artinya ini. Kalau kita lari masalah ke bahasa Arab, oke, kalian bilang tadi bahasa Arab itulah original teks, bahwa itu adalah yang dari asalnya. Begini loh, kita pahami dulu sedikit. Di Arab sana ya sudah tahu membaca, menulis, memahami dan mengerti semua isi kitab Kristen Arab dan Kristen kitab Islam. Kenapa nggak pindah-pindah? Kalau memang benar agama Islam itu agama benar, kenapa nggak pindah-pindah Kristen dan Arab itu ke itu Islam? kaitannya dengan hidayah Bang. Kalau itu kaitannya dengan hidayah Bang. Sebentar Pak Ustadz. Pak Rahmat, intinya sudah didapat sekarang nih, baik saudara Islam maupun Muslim. Sebentar, intinya udah dapat poin satu Bang Rahmat ya, bahwa Isa dan Yesus itu berbeda. Jadi kitab Alkitab dengan Al-Quran juga berbeda. Jadi saya nangkap tadi, jangan kita persoalkan, tinggal kita saling memahami gitu aja. Lanjut Bang Rahmat. Oke, kalau begitu saya juga sepakat begitu. Jadi tidak perlu perdebatan lagi. Rum berdebat tutup saja. Tapi menurut apa yang saya dengar dari tadi William, kamu tidak sepakat di sini. Maka boleh kalau kemudian izinkan saya bertanya satu hal juga supaya fair gitu. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa, tidak usah. Tadi Abang siapa tadi? Tugi ya. Dia penjelasan dia kan belum selesai. Jadi ingat ya Bang William, ketika kami sudah menjelaskan tentang akidah ajaran Islam, maka tentu kamu tidak menerima karena kamu bukan orang-orang yang beriman seperti orang Islam. Sementara akidah kamu lain, kamu memaksakan sesuatu itu supaya masuk di ranah kamu begitu. Padahal konteks dalam gitu intinya gini. Bukan. Dengarkan dulu Bang William, dengarkan dulu. Jadi ketika kamu mau kan kamu heran tuh kok di sini kok ada kalimat, tapi tiba-tiba di sini daripadanya. Ini yang kamu heran kan? Nah, di sini bila kamu memaksakan ini dan kami iyakan itu, seakan-akan kamu membenarkan bahwa Yesus itu benar dari Tuhan gitu loh. Saya tahu itu, saya paham dari awal kok. Tetapi kami coba sedaya upaya menjelaskan. Ya karena ini bukan terjemahan yang pertama tadi kamu datang di sini, yang dalam kurung tadi masalahnya. William, tolong dengarkan dulu. Ini room saya. Jadi ketika kami sudah menjelaskan, berusaha bersungguh-sungguh menjelaskan. Padahal kami tahu sekarang ini semua Kristen, William, untuk pengetahuanmu, tidak ingin disamakan Yesus dengan Isa. Kecuali kalau kamu tidak sependapat dengan mereka. Jadi apapun yang kamu temukan dalam Al-Quran, tidak ada iming-iming dengan Yesus di situ. Mau di Al-Quran itu kalau Isa sekalipun Tuhan katanya, nggak ada kaitan dengan Yesus.
Padahal dalam Islam, apapun itu yang saya sudah bilang tadi, tinggi manapun otoritasnya Nabi Isa, dia tetap abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Tuhan. Bukan Tuhan, apalagi Tuhan. Jadi itu inti poinnya. Padahal kami sudah menjelaskan kepada Anda, tapi Anda bilang menurut kesesuaian kamu. Jadi sebab itulah kemudian kalau saya boleh bertanya, tapi kalau tidak boleh tidak apa-apa. Karena saya selaku orang yang pernah Kristen juga tahu kitab kamu daripada masa mana, teksnya apa, bahasa kunonya apa, terjemahan nilainya berapa kali direvisi, tahun-tahun direvisinya saya tahu. Itu sejarah. Begitu ya, Bang William, ini baru adil. Tapi kalau kamu tidak mau, ya silakan gitu loh. Begini sabar. Anda saya tidak singgung sampai ke situ. Saya ini yang saya singgung adalah terjemahan secara kontekstual di ayat sudah ini. Bang Wilhelm, sudah Bang Wilhelm. Nanti sama saya masalah itu, tenang aja, nggak usah khawatir. Jadi terima kasih untuk saudaraku yang Muslim menjelaskan tentang Isa Al-Masih. Saya sudah menangkap. Saya juga memahami bahwa sosok Isa di dalam Islam tidak sama dengan Yesus. Menurut versi itu berbeda. Jadi nggak mungkin akan kita. Jadi kalau Bang Wilhelm ingin tahu tentang Isa, nanti duduk bareng, ngobrol bareng dengan kelompok sana. Ya, kemudian saya tanya lagi nih, kalau Bang Wilhelm nanti sudah paham tahu tentang Isa, apakah Bang Wilhelm mau? Anda belum jelaskan tadi. Nanti saya akan menjelaskan, karena di sini enggak, saya udah nyambung tadi maksudnya. Tidak. Itu Bang Wilhelm ya. Nanti Bang Wilhelm nanti akan terpojok sendiri. Saya sedih melihatnya. Ada ya Bang Wilhelm ya. Bang Wilhelm, saya pun kadang-kadang nggak terima tafsir kok Bang Wilhelm. Kalau begitu kita terjemahkan sesuai dengan yang nggak akan bisa Bang Wilhelm itu. Saya udah paham dalam artian dari kalimat-kalimat yang keluar dari Bang Wilhelm tadi nggak akan bisa Bang. Kalian oke lah kalau gitu. Ya saja. Bang Wilhelm siap. Nanti kita ketemu ya di room yang lain ya Bang Wilhelm ya. Siap. Tenang aja, nggak usah khawatir. Jangan bersedih hati. Kok turun William? Jangan turun lah. Udahlah nggak apa-apa Pak Ustadz, biarkan saja. Nah jadi itu tadi ya Pak Ustadz ya yang disampaikan Bang Rahmat. Kalau saya nggak keliru, sosok Yesus dan Isa yang kita pahami di Al-Quran itu kan berbeda. Alkitab pun berbeda, Allah pun berbeda. Jadi dua hal yang berbeda ingin kita satukan susah kecuali salah satu mau mengalah. Begitu menurutku Pak Ustadz. Ngomong siapa? Saya Bang Rizal. Siapa yang Bang Rizal. Saya Bang Rizal. Saya tidak ngomong seperti itu. Enggak, artinya begini loh. Kalau kita ingin mendiskusikan itu, kita awali dari titik yang sama, kita harus menuju kepada titik yang itu yang dimaksud. Maksudku begitu. Jadi jelas alurnya. Aku tanggapi sedikit Bang. Oke. Di dalam Al-Quran, apa yang kita pahami di dalam Al-Quran, bagaimana perkataan Nabi Isa ya di dalam Al-Quran, itu sama halnya dengan apa yang disampaikan Yesus ya, karena itu sosok yang jangan disama-samakan, nggak boleh. Makanya aku bilang nggak boleh sama-samakan. Gini di sini kan Bang Rahmat tadi kan nggak boleh. Udah bicara. Dibilang disamakan nggak boleh. Itulah kamu salah. Kau sama-samakan. Ya, kami tertolak bagi kami itu Isa. Jadi jangan sama-samakan. Berarti kamu yang membuat rusuh jadinya. Aku bilang begitu. Tidak akan kamu temukan konsep ketuhanan Nabi Isa di dalam Al-Quran, tidak ada, itu tertolak, nggak ada. Sudah itu aja. Gitu ya, aja nggak usah lah. Ini Bu media ya. Sampaikan, Bang, yang sabar dulu lah. Yang ingin sampaikan bahwa pengajaran Nabi Isa di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan Nabi Isa di dalam Al-Quran, sejalan apa yang ada di Bible, apa pengajaran Yesus di dalam Bible itu sejalan, karena dua sosok yang sudah dibilang tadi sama nggak Alkitab dengan Al-Quran, udah beda, ngapain lagi dibahas Yesus? Sama, nggak boleh sama. Cuma kalian yang menuhankan. Tadi aku dengan Bang Sugi sudah bilang sama nggak sama. Kalau nggak sama ngapain dibahas? Tidak ada konsep ketuhanan Isa. Jadi kalau nggak ada, Quran tidak ada Bang. Itu yang kita saya luruskan sedikit. Yang maksud nggak sama itu derajatnya. Ya derajatnya itu nggak sama. Intinya di situ. Cuma kalau masalah ajaran itu ada kesamaan. Contoh, Yesus itu mengajarkan Tuhan itu Esa. Ya kan? Al-Quran juga mengatakan bahwa Tuhan itu nanti aku yang hadapin. Ayo Pak Ustadz, ngomong Pak Ustadz sama saya. Ayo Pak Ustadz. Saya Muslim Pak Ustadz, saya Islam. Bang Rahmat diam dulu, Bu Mediam diam dulu, Bang Hidayat mohon izin. Ngapain Muslim debat sama Muslim?
Ini sama saya aja, monggo silakan. Maksudnya apa? Masa saya debat sama Muslim? Ustadz menjelaskan tentang Isa Al-Masih, putra Maryam. Kita umat Islam sudah beriman. Persoalannya, Pak Ustadz menjelaskan tadi sudah melihat dari sudut pandang sini, menuduh Yesus itu segala macam. Itu betul pandangan kita yang ke mereka. Bentar. Yang nuduh Yesus siapa ya? Bapak Ustadz bilang tadi Al-Quran menjijik, Islam jijik. Itu kalimat itu nggak boleh dikeluarkan. Jijik menurut pandangan Bapak. Jijik menurut pandangan Bapak. Dengerin dulu. Saya Islam. Saya ini gimana sih? Turunin. Muslim kok malah debat. Turunin. Saya nggak mau debat sama Muslim. Udah, saya nggak mau debat sama Muslim. Turunin. Nggak ada guna itu. Turunin. Nggak ada guna. Nggak bisa Bapak. Turunin. Saya nggak mau debat sama Muslim. Aneh-aneh aja ini. Bapak bilang tadi Islam jijik. Dia udah. Waduh. Iya. Ini kok malah debat sama Muslim. Ini gimana sih? Jadi gini, yang saya katakan itu tidak asal ngomong. Memang ayat-ayat Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Isa. Bukan berarti saya menghujat Yesus. Karena Yesus juga nggak pernah mengajarkan tentang ketuhanan. Di Al-Quran juga tidak ada yang mengatakan Isa itu Tuhan. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya itu menolak ketuhanan Nabi Isa. Ayat mana yang bisa dipakai? Makanya saya katakan jijik. Saking jijiknya orang yang mengatakan Isa itu Tuhan, kafir. Kan jelas ayatnya. Kok malah debat saya ini gimana ini? Oke, sip Bang Sugi. Jadi dari saya gini, kalau kita sudah bilang jijik, betul. Tunggu dulu Bu Rahma. Itu Murah Rizky naikin tuh. Ya Bang. Kalau Abang Sugi bilang tadi itu memang jijik, ya oke lah, nggak apa-apa memang. Cuman kan tadi kan intinya kalau sudah beda kitabnya, sudah beda ajarannya, jadi nggak perlu dibahas. Terus nggak jangan kayak siapa disama-samakan. Kalau gini ya, kalau saya ambil dulu, maaf lah semuanya, kita ambil dulu agama lain. Gini Bang, Anda masih salah paham dengan bentar. Anda masih salah paham dengan perkataan saya. Anda mengatakan apakah Al-Quran dan Bible itu sama? Yang saya maksud di sini tidak sama derajatnya. Karena pandangan kami, Bible ini tidak lebih baik daripada hadis palsu. Gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena penulisnya tidak jelas, sanadnya tidak ada. Nah, di dalam pandangan Islam, informasi yang seperti itu sederajat dengan hadis palsu. Saya tidak ngomong ke masalah ajarannya, tetapi masalah ajarannya antara yang dikatakan Yesus dengan apa yang di dalam Al-Quran itu sama. Contoh, Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Itu sama. Jadi jangan dicampur aduk di sini, gitu. Oke, udah. Oke, udah Oke, gini. Agama lain juga bisa menyamakan di luar pada Kristen sama Islam, bisa juga menyamakan penyamaan Tuhan itu Esa, Bang. Tahu nggak? Dia bisa cocok-cocokan juga sama Kristen ataupun sama Islam. Jadi kalau masalah ke situ, gitu loh. Paham nggak, Bang? Saya nanti buat agama satu. Saya maaf kata dulu. Saya bikinlah nanti satu agama. Terus saya bikin namanya Lekone. Nanti saya samakan nanti dengan si Yesus itu ataupun sama si Isa itu. Itu gampang kok bikin kalau itu masalah ke situ, Bang. Makanya saya bilang tadi kalau memang sudah beda kitabnya, Bang, beda ajarannya, ngapain kita bahas? Setiap agama itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Kan gitu. Kamu tidak mau bahas, ngapain kamu masuk room debat, room diskusi? Ini Komal ini room diskusi lintas agama, bukan tempat jual cabe. Jangan masuk di sini. Nah, yang saya maksud adalah Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Karena Trinitas dan Esa jelas berbeda. Gitu loh. Nah, itulah yang kita maksud bahwa ajaran Yesus dan ajaran Nabi Isa dalam konteks ini sama, begitu, ya. Oke. Ya. Pak, memang orang Bapak memang nggak mengerti kalau Tritunggal itu satu. Jangan ke Tritunggal. Nanti apalagi nanti datang lagi agama baru dibikin 10-1. Bingung lagi, makanya bingung. Jadi nggak usah gitu loh.
itu masih Tritunggal, tiga jadi satu. Gimana nanti kalau datang lagi ajaran lain 10 jadi satu? Kan ya itu bukan tauhid, itu bukan esa namanya, Bang. Lah, sekarang begini Pak. Oke, saya bahas lagi. Anda paham arti esa enggak sih? Satu. Udah Bang Rahmat, udah nggak usah diladeni Bang Rahmat. Oke, saya bilang dulu sama. Siap. Udah Bang Rahmat, saya paham maksud dia. Udah cukup. Saya rasa